bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan yang menderu. Hidup bukanlah tentang menunggu masalah berlalu, tetapi bagaimana kita bisa merasakan berkat di balik masalah yang menderu. Untuk bisa merasakan berkat Tuhan, mari awali hari-hari kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Renungan Harian HKBP Reso Sutoyo Sabtu 20 November 2021 tertulis di Mazmur 18 ayat 7 demikian dikatakan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jadi dina targo botiau, hujo do jahoba jalau pagiar do anggukku tu de batakku. Jadi di begema suara ki, sian jorona, jalatol hasdo angguki tu pinggolna. Demikian firman Tuhan. Pernahkah kita merasa persoalan dan beban kehidupan ini sangat menekan kita sehingga kita seolah sedang berada di dalam kesesakan tanpa ada kelegaan dalam hati? Atau kita merasa tidak ada jalan atau solusi apapun yang dapat menyelesaikan persoalan kita, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan jalan buntu? Tentunya keadaan itu sering sekali menghadirkan rasa patah semangat, menyerah, dan bahkan ingin segera keluar dari masalah dengan cara-cara yang negatif. Cara-cara negatif yang kerap disebut dengan jalan pintas, seperti mencuri, korupsi, bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Seperti yang diberitakan di televisi di beberapa minggu yang lalu, seorang ibu mengakhiri hidupnya karena terlilit penipuan hutang online. Cara-cara seperti itu adalah cara yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesesakan kita. Selama kita masih berjalan di jalan Tuhan, maka setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan turut memikulnya, bahkan selalu menyelipkan berkat-berkat di dalamnya. Tuhan hanya ingin kita melalui setiap prosesnya dengan iman dan kesabaran agar beroleh kualitas pengharapan yang luar biasa. Kita harus tetap ingat bahwa di dalam setiap kesesakan kita, Tuhan selalu ada. Di dalam setiap jalan buntu yang kita alami, Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah itulah yang disaksikan oleh Daud dalam renungan firman Tuhan hari ini. Daud berkesaksian tentang siapakah Allah baginya, dan kesaksiannya bukanlah kesaksian yang berdasarkan ungkapan semata, tetapi apa yang disaksikannya merupakan pengalaman pribadinya dengan Allah. Hubungan yang erat itu digambarkan melalui peranannya ketika menjalankan tugas sebagai seorang panglima perang yang harus selalu berjuang di medan perang. Daud merasakan bahwa Allah lah sebagai pelindung dan kekuatan dalam menghadapi serangan musuh-musuhnya. Dengan kata lain, bahwa Allah adalah Allah yang diyakini oleh Daud yang terlibat secara nyata dalam setiap perjuangan dan kehidupan Daud. Hal inilah yang membuat Daud mampu terus bertahan walau ia sudah mendekati maut sekalipun. Sama halnya dengan Daud, kita harus meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia adalah Allah yang selalu mendengar kita selama kita terus berjalan bersama dengan Dia. Tidak akan ada hal yang tidak dapat diperbaiki oleh Allah. Sebuah kisah seorang tukang reparasi mesin kapal laut yang memiliki kemahiran unik untuk menemukan secara cepat dan tepat letak kerusakan pada mesin kapal. Rekan-rekan sekerjanya ingin sekali mengetahui bagaimana cara dia memperbaiki kerusakan pada mesin kapal dengan cepat dan tepat. Ada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh tukang reparasi itu. Ia selalu meninggalkan ruang makan 10 menit lebih awal dari yang lain teman-temannya.
Suatu hari seseorang mengikutinya untuk melihat apa yang ia lakukan sebelum yang lainnya kembali bekerja. Ternyata tukang reparasi itu sama sekali tidak menyentuh kunci Inggris atau maupun obeng atau peralatan lainnya. Ia hanya berdiri seorang diri di tengah-tengah ruangan mesin kapal dengan menutup matanya. Dan dengan mendengar suara mesin kapal itu, telinganya menangkap setiap detail suara, perubahan bunyi, atau getaran pada mesinnya. Itu sebabnya ia dapat mengenali tanda-tanda pertama yang terjadi pada suatu mesin yang bermasalah. Seolah-olah ia mengenali setiap mesin itu dengan baik dan mengatasinya dengan tepat dan cepat. Demikian halnya dengan Tuhan Allah kita. Dia mengenal kita secara dekat dan pribadi. Setiap waktu Dia memperhatikan pikiran dan perasaan kita. Seperti yang dinyatakan Raja Daud, kita dapat merasakan bahwa ketika kita berseru kepadanya, Dia selalu mendengar kita. Dia mendengar teriakan dan seruan hati kita. Dia tahu setiap kali kita putus asa atau butuh pertolongan darinya. Dan kita memanggilnya, Dia tahu pasti apa yang kita perlukan. Saudaraku, apakah Anda sedang menghadapi masalah hari ini? Berserulah kepada Tuhan dan tetaplah setia kepadanya dan bersyukurlah selalu. Yakinlah bahwa Dia akan mendengarkan dan memberikan pertolongannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa meneguhi iman kami agar tetap yakin bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pendengar dan Maha Pengasih. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan setia menantikan jawaban-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berilah kesabaran dan ketabahan bagi kami agar tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan bimbinglah kami agar tidak berputus asa ketika kami harus menghadapi kesulitan hidup ini sekalipun. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam sehat, shalom.